Saudara, usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Mobil Gubernur Kaltim Rudy Masud senilai 8,5 miliar rupiah ini dikembalikan ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengajuan pengembalian mobil dilakukan melalui surat yang dikirim ke penyedia barang pada Jumat lalu. Usai pengembalian ini disetujui, penyedia jasa nantinya akan mengembalikan uang 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Selain mengembalikan mobil dinas, saudara, Gubernur Kaltim Rudy Masud juga meminta maaf atas pengadaan mobil mewah yang menuai kritik. Masyarakat, toko-toko, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, ya akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Sebenarnya nanti kami menunggu balasan dari penyedia apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Persoalan harga, ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu. Mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Usai menuai kritik soal pengadaan kendaraan dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kalimantan Timur akhirnya meminta maaf. Pemerintah Provinsi Kaltim berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengembalian telah diupayakan sejak 27 Februari lalu. Nantinya penyedia jasa pembelian mobil akan mengembalikan uang 8,5 miliar ke kas daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun. Sebelumnya, pengadaan kendaraan dinas Gubernur Rudy Masud memicu polemik dan sorotan publik. Kebijakan ini memantik perdebatan tentang prioritas belanja daerah serta sensitivitas pemimpin terhadap suara rakyat di Kalimantan Timur. Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar Ahmad Irawan, menyampaikan pesan Sekjen DPP Partai Golkar agar Gubernur Kaltim yang juga kader partai dapat mendengar masukan publik. Irawan bilang, meski Kaltim salah satu provinsi yang memiliki APBD kuat, namun aspek kepantasan harus tetap dijadikan pertimbangan dalam pengadaan belanja daerah. Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang APBD-nya sangat cukup kuat setelah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang kelima kemungkinan Kalimantan Timur. Nah, meskipun punya kemampuan APBD yang demikian, tentu Pak Gubernur harus melihat sesuatu dari aspek kepantasan itu sendiri. Respons anggaran mobil dinas juga datang dari politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Ia menyayangkan pengadaan mobil mewah bagi kepala daerah di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan. Seharusnya kepala daerah menjadi teladan bagi rakyatnya. Kondisi dunia dan rakyat kita hari ini yang sedang mengalami kesulitan, lalu pejabatnya justru bermewah-mewahan. Pejabatnya justru menampilkan suatu semangat hedonisme. Itu yang menjadi bertolak belakang, seperti sedang membangun jarak dengan realitas yang terjadi hari ini. Pengadaan kendaraan dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur menuai polemik karena harganya yang dinilai fantastis. Gubernur Kaltim Rudy Masud sebelumnya menyatakan, jika kendaraan tersebut ada di Jakarta, karena penggunaannya akan dilakukan saat dirinya dinas di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.